Oke, jadi di depan kita sudah ada 60D seperti ini ya. Shutter count-nya, karena shutter count itu space ya, seperti biasa Canon selalu ngasih kita space. Halo guys, welcome to Sedulur Foto Studio Channel. Oke, apa kabar nih sedulur semua di rumah ya? Semoga baik-baik aja nih. Jadi mau disclaimer dulu nih. Disclaimer bahasanya ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena beberapa minggu ini, 1 bulanan kurang lebih, kita nggak upload konten dulu karena ya kondisi kesehatan. Lebih baik kita kayak istirahat dulu deh begitu ya. Tapi karena kondisi kita sudah fit semua nih, teman-teman yang ada di sini sudah fit semua, kita baru mau melanjutkan kontennya lagi nih. Nah, dan di video kali ini kita bakal mereview nih satu kamera ya, kamera legend banget, cukup legend ya, karena speknya yang ya sangat mumpuni, bahkan ya itu akan kita bahas nanti aja. Nah, jadi kali ini kita akan mereview kamera EOS Canon 60D. Tapi sebelum itu jangan lupa sedulur semua buat subscribe dulu channel ini supaya kita makin semangat membuat kontennya ya. Oke, jadi di depan kita sudah ada 60D seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini bodinya. Oke, kita akan review dari bodinya, dari looknya dulu nih sedulur. Dari looknya sih untuk beban sekitar 700 graman ya, atau 7 ons. Nggak ada 1 kilo tanpa lensa tentunya. Nah, dari sini build-nya sendiri itu terbuat dari plastik. Nah, dan karena dari plastik itu ya sedulur, catnya itu biarpun kamera ini udah cukup tua, karena dirilis tahun 2010 dari perusahaan Jepang ya waktu itu, dari produsen Jepang, catnya itu tetap hitam nih, beda sama kamera kita yang satunya 6D karena dari metal ya, sebagian itu nggak dari plastik, jadi catnya itu ada yang mengelupas seperti itu ya. Jadi plusnya itu warnanya nggak akan pudar gitu ya, mungkin dari doff jadi glossy karena kena minyak ya, keringat tangan atau ya pemakaian lah, wajar. Ini nih yang menarik dari EOS 60D. Di sini LCD-nya, nah ini dia bisa di flip nih dulu. Jadi memudahkan kita ketika mengambil foto high angle atau low angle begini ya. Jadi nggak perlu tiarap-tiarap kayak lagi perang gitu. Oh ya, untuk shotnya ini di sini ada HDMI, kabel EV dan jack internal mix. Jadi untuk pembuatan video juga udah bisa sangat efektif karena bisa menggunakan mic eksternal seperti Rode dan ya merek-merek lainnya ya. Kemudian nih dulur, dari kamera semi profesional lainnya, bedanya EOS 60D ini pada panel roll grid-nya ini dia ada tombol lock-nya nih, jadi harus ditekan dulu baru diputar. Kalau enggak ya nggak bisa diputar seperti ini nih. Nah, ini dia, bisa dilihat ya. Kemudian untuk lainnya sih ya standar lah. Oke, kita sekarang akan masuk ke bagian dalamnya nih, toolsnya itu apa aja. Oke sedulur, untuk spek di dalamnya nih, pertama-tama ya, kamera ini menggunakan sensor APS-C, jadi belum full frame. Karena 60D ini masih termasuk dalam semi profesional, jadi sensornya kebanyakan masih APS-C sih. Ya nggak menutup kemungkinan kamera profesional lainnya menggunakan sensor APS-C, cuman penggunaannya sendiri biasanya untuk lebih ke video ya. Kemudian untuk ISO-nya nih sedulur. Untuk ISO-nya sendiri di sini EOS 60D itu mulai dari auto, kemudian ISO terkecil itu ada 100 dan ISO terbesar 64, bisa over juga ke 1800 ya. Tapi karena kamera DSLR sensornya itu masih termasuk sensor jadul ya, teknologinya juga belum yang kayak sekarang. Mentok sih di ISO 1000, lebih dari 1000 gitu bisa kita katakan bakal keluar noise ya, karena sensornya yang dynamic range-nya masih kurang oke. Untuk white balance-nya nih, nah untuk white balance udah ada Kelvin-nya, jadi kita bisa mengatur white balance menggunakan Kelvin, jadi ya lebih stabil ketika kita menggunakan gambar yang banyak. Untuk saturasinya lah Kelvin-nya gitu, temperaturnya bisa lebih sama karena kita menggunakan Kelvin, nggak yang auto ya. Jadi memang kita motret kok beda-beda, satu shoot satu angle juga bisa berbeda, itu karena masih pakai auto. Kemudian untuk picture style sendiri standar, ada standar,
portrait, landscape, netral, faithful, kemudian monochrome. Kemudian kita dikasih space ya, seperti biasa Canon selalu ngasih kita space. Picture style itu yang kosong biar kita bisa isi sendiri ya, tentunya dengan ya kita pernah bikin videonya juga gimana cara memasukkan picture style ke Canon gitu ya. Kemudian sedulur, ini dia mode sportnya di sini nih yang agak disayangkan ya. Mode sportnya itu cuman 5 frame per second. Jadi untuk pengambilan mode sport sama kayak ada lomba balap kuda, atau lomba-lomba apa pokoknya yang menuntut kita menggunakan speed tinggi ya. Nah, itu sayang banget karena kita cuman ada 5 frame per second. Jadi untuk hasilnya sendiri semua kita mengambil water splash nih. Water splash itu kan ya namanya cipratan air cepet banget ya. Nah, itu mungkin agak terlalu patah-patah dan gambar yang kita pilih itu lebih sedikit begitu. Itu untuk fotonya sendiri. Oke sedulur, untuk bagian videonya nih, nah ini lumayan oke nih untuk spek videonya ya. Karena frame rate-nya sendiri sudah lumayan. Jadi untuk 720 atau HD sudah bisa di 60 fps. Jadi ketika kita mengambil slow mo itu gambarnya lebih oke, ya lebih halus gitulah ya. Kemudian untuk 1080 atau Full HD 60D ini sudah bisa 24 sampai 30 fps. Jadi lumayan lah untuk mengambil ya, untuk vlog-vlog kayak gini ya mungkin yang nggak membutuhkan slow motion yang halus banget, itu udah cukup banget nih. Tapi sayangnya stabilizer bodinya itu masih kurang ya, karena eksisnya masih kecil. Nah untuk harganya sendiri nih sedulur, karena pada perilisannya dulu tahun 2010 gitu, kamera ini sempat dibanderol dengan harga 10 juta. Tapi sekarang di tahun 2021, jadi kamera ini sudah cukup tua ya sebenarnya, tapi speknya masih oke lah. Untuk tahun ini sekarang udah nggak ada barunya ya, jadi second semua. Untuk harga secondnya sendiri kisaran 4-5 juta atau bisa lebih juga, tapi rate-nya kurang lebih naik turunnya segitu, tergantung barangnya juga. Di marketplace kemarin juga aku sempat cek juga dengan harga segitu nih sedulur. Nah tapi sayang banget nih dari pengalaman pribadi ya, S60D ini kelemahannya itu kalau kena warna putih jadi agak lebih flare gitu loh, jadi over gitu, apa ya namanya, over exposure ya di bagian warna putih. Seumpama kita motret nih outdoor, warna lain itu masih enak banget nih, tapi ketika kita ketemu warna putih atau ada baju warna putih itu bakal ngeflare nih. Mungkin kurang tahu kenapa, mungkin karena sensornya tadi itu ya. Tapi untuk hal-hal lainnya masih overall oke banget sih. Untuk video oke, untuk foto oke. Nah sekarang kita lihat nih hasilnya. Tadi aku sempat motret dulu nih. Untuk fotonya seperti ini nih hasilnya. Oke, jadi itu dia tadi hasil fotonya ya sedulur. Lumayan oke. Untuk hasilnya sih masih, kalau buat aku pribadi oke banget. Buat teman-teman juga yang mau belajar atau mungkin buat ya mungkin motret-motret yang agak serius, hunting-hunting gitu, itu masih, kalau aku pribadi sih bilangnya masih oke banget ya sedulur. Karena dari megapikselnya juga sudah 18 megapiksel, udah cukup lah. Lagian kita kan nggak juga buat motret apa ya, buat baliho gitu kan kayaknya enggak. Jadi lebih hunting itu lebih cukup banget. Buat apa ya, buat poster-poster gitu kayak Instagramnya cukup banget lah kalau menggunakan EOS60D ini sedulur. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih sedulur? Kalau menurut sedulur semua di rumah komen di bawah ya. Kesimpulannya kamera EOS60D ini di tahun 2021 itu masih gimana? Layak atau nggak layak nih? Kalau aku sendiri, aku bilang kamera ini masih layak banget. Kamera legendaris yang sangat bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal gitu ya. Untuk traveling pun masih oke sebenarnya karena nggak berat banget. Tapi kalau sedulur semua lebih suka yang ringan-ringan gitu, tentu aja milih ke mirrorless ya, jangan ke DSLR karena DSLR itu cukup berat. Nah tapi untuk DSLR sendiri sih enaknya ketika kita bikin video itu dia lebih
tahan terhadap panas, jadi nggak gampang overheat seperti itu. Oke, jadi aku merekomendasikan banget nih buat seluruh semua di rumah yang pengen belajar motret, yang pengen hunting-hunting, bisa beli EOS 60D ini. Selain harganya yang masih terjangkau, speknya juga masih oke, tapi tentu aja dalam pembeliannya seluruh semua harus cek shutter count-nya, karena shutter count itu sebagai indikasi ya kamera itu masih bagus atau enggak sensornya. Jadi kita analogikan seperti ini dulu. Sensor itu sebagai retina ya, jadi semakin sering kita mengambil gambar gitu, tentu aja kualitas retina itu turun karena ini bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan ya. Kayak mata kita gitu. Oke. Jadi kita tentu aja shutter count-nya itu kita pastikan dulu lah seenggaknya di bawah 12.000, 10.000 lah ya. Di bawah 10.000 itu masih layak. Ntar kalau udah di atas 10.000 itu dulu semua bisa pertimbangkan, karena akan mempengaruhi di warnanya tentunya, detail juga. Kemudian usia pemakaian, lifetime itu penting banget ya untuk alat-alat elektronik seperti ini. Jadi itu aja nih sedulur yang sudah kita bahas untuk EOS 60D ini Canon ya. Untuk kurang lebihnya seluruh semua bisa menambahkan, atau kalau aku ada yang salah bisa teman-teman semua koreksi di bawah sini di komen gitu ya, biar kita sama-sama belajar, membantu teman-teman kita yang lagi bingung nih cari kamera apa ya enaknya gitu, sesuai budget juga tentunya ya. Oke sedulur, sampai di sini dulu ya video kita mereview EOS 60D ini dari Canon. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, karena bunyi lonceng sedulur itu adalah sumber kebahagiaan untuk kami nih. Oke, see you on the next video and bye.